Shalom. Tema firman Tuhan di hari ini, sore ini, tanggal 23 tahun 2025, di rumah Tuhan semua tersedia. Sekali lagi, di rumah Tuhan semua tersedia. Banyak orang mau cari berkat ke Gunung Kawi, ke dukun-dukun, ke orang-orang pintar, ke orang-orang kaya. Justru di orang kaya banyak yang ditolak. Karena orang kaya juga mendapatkan berkat itu dengan susah payah. Tetapi ada satu rahasia keberhasilan dari Raja Daud, di mana Daud, firman Tuhan berkata, kunci Daud dalam kitab Wahyu, yang memegang kunci Daud, wow, luar biasa. Ternyata Raja Daud, dia mengalahkan tokoh-tokoh hebat yang ada di perjanjian lama. Abraham, dia kalahkan bapa segala orang beriman. Henok terangkat hidup-hidup. Nuh, Elia, bahkan tokoh-tokoh perjanjian baru, boleh dikatakan Yesus anak Daud, ya. Dan dari keturunan Daud, Yesus dalam silsilah kelahirannya tanpa hubungan suami istri, kelahiran Yesus Kristus, tetapi masuk dalam silsilah Matius 1 atau Matius pasal 1, menerangkan Yesus dari keturunan Daud. Dan ada satu rahasia yang kita akan belajar supaya kita diberkati dengan luar biasa, supaya kita tidak berkat di mana, tetapi berkat yang ada di rumah Tuhan semua tersedia. Dan ada satu pasal yang mencatat bagaimana Raja Daud, dia menghormati rumah Tuhan. Bahkan dia berkata, aku tidak akan pernah tertidur dengan nyenyak sebelum aku melihat rumah Tuhan berdiri, rumah Tuhan dibangun. Sebelum Raja Daud, ada Abraham, ada Nuh, ada Henok, ada Ishak, ada Yakub, tetapi belum ada satupun tokoh Alkitab. Sekali lagi, belum ada satupun tokoh Alkitab yang mau membangun rumah Tuhan atau gereja. Berbahagialah kalau engkau di gerejamu sementara pembangunan gereja. Mari dukung, mari support, karena pembangunan gereja adalah hal yang membuat orang Kristen diberkati dengan luar biasa. Saudara, agama Muslim pun mereka kalau membangun masjid, mereka berlomba-lomba karena mereka tahu ada pahala ketika mereka mau membangun masjid. Dan kebenaran yang kita lihat dalam Alkitab, memang membangun gereja adalah hal yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Mari, Mazmur 122. Ada satu pasal ini yang terdiri dari 9 ayat. Kita akan pelajari, kita akan belajar. Ada rahasia-rahasia sorga yang Tuhan akan bukakan kepada kita. Saudara, doa sejahtera untuk Yerusalem.
Nah saudara, perlu sekali kita mendoakan kota kita. Penting sekali kita mendoakan kota di mana kita tinggal. Dan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop doa sejahtera untuk Yerusalem. Kalau khotbah saya kemarin, rahasia bagaimana Salomo diberkati. Tidak harus bekerja keras, tetapi kalau mengandalkan Tuhan, Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Mazmur 127. Saudara bisa bayangkan, tidak ada satupun bos di seluruh dunia ini yang mampu menggaji orang di saat dia cuma tidur. Tetapi kita punya satu pribadi, Yesus Kristus namanya. Kalau dia mencintai kita, kalau kita melakukan kehendak dia, kehendak Bapa, kita diberkati di saat bobo, di saat tidur. Itulah yang membuat kedua tokoh ini diberkati, yang membuat Salomo raja yang paling berhikmat, paling pintar di muka bumi, adalah tidak lepas dari dia terlahir dari seorang ayah, seorang imam yang bernama Raja Daud. Mungkin ada di antara kita yang belum tahu siapa papa dari Salomo, yaitu Raja Daud. Raja yang paling berkenan di mata Tuhan. Raja yang paling berkenan di mata Tuhan. Saudara, saya baca ayat ini dan akan memberkati saudara. Saya yakin, saya percaya ketika saudara praktekkan firman Tuhan ini, nonton sampai habis, Tuhan akan memberkati engkau dengan luar biasa. Tadinya usahamu mau bangkrut, tadinya usahamu mau gulung tikar, engkau diberkati setelah mendengarkan firman Tuhan ini. Nyanyian ayat yang pertama, Mazmur pasal 122, nyanyian Syara Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ingat, bukan pergi ke rumah togel, bukan pergi ke bar, bukan pergi jalan-jalan, bukan pergi ke mal-mal, pergi ke rumah Tuhan. Gereja adalah tempat yang dipilih oleh Allah. Yesus Kristus memilih gereja, orang untuk berkumpul, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Memang kita boleh dengar firman Tuhan di rumah, tetapi terbatas, ada gangguan. Tetapi lebih lengkap lagi kalau hari Minggu kita dengar firman di gereja, malamnya tidak ada jadwal di gereja, kita dengar channel YouTube Pastor Fanny dan Christine. Karena apa? Firman Tuhan yang kami sampaikan adalah firman Tuhan yang diutus Tuhan. Tidak kebetulan nanti kami 18 tahun lebih kami melayani, baru Tuhan suruh kami buka channel YouTube. Tuhan mau proses kami dulu.
menjadi hamba Tuhan yang berkenan, yang tahan uji, tahan banting, pengalaman bersama dengan Tuhan membuktikan kami bisa bertahan. Walaupun memulai pelayanan tidak ada jiwa, tidak ada orang, tetapi sampai ke 19 tahun ini kami tetap diberkati Tuhan. Nyanyian Syara Daud ayat yang pertama. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, ada orang yang mengajak Raja Daud. Saudara, kalau saudara mau berkata di hari ini, aku bersuka cita, aku diajak oleh Pastor Fani untuk rajin beribadah, rajin datang ke gereja. Walaupun di gereja ada kekurangan, pendetamu ada kekurangan, saya pun akui saya ada kekurangan. Tetapi jangan itu menjadi halangan untuk kita mencari Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Wow, ini rahasia kenapa Raja Daud dipilih Tuhan. Kunci Daud dalam kitab Wahyu, tidak kunci Petrus. Petrus pernah berjalan di atas air, tetapi Alkitab mencatat dalam kitab Wahyu memegang kunci Daud. Ini satu kepercayaan yang teristimewa. Dia mengalahkan raja-raja hebat Yosia, Hizkia, Yohanes Pembaptis, Yakobus, Petrus, dan banyak Lukas, Paulus, tokoh-tokoh Alkitab yang dikalahkan lewat apa? Lewat dia suka datang di rumah Tuhan. Datang di gereja, cari Tuhan. Memulai tahun 2025, kalau engkau tidak suka datang di gereja, engkau pasti salah jalan. Engkau pikir-pikir, Februari saya semakin diberkati. Ketika saudara hitung uang saudara, ternyata uang saya semakin menipis. Uang saya semakin berkurang. Ada binatang-binatang pelahap, ada lubang-lubang, keuangan kita tidak terkumpul, usaha kita tidak maju-maju. Karena apa? Karena kita tidak datang di gereja mencari Tuhan, kalah dengan kelelahan, tidak bijaksana mengatur waktu. Oh Pak Gembala, saya tidak ke gereja, mau cuci baju. Wow, kalah dengan cuci baju. Pak Gembala, saya ada flu. Wah, kalah dengan flu. Pak Gembala, saya ada urusan ini, urusan itu. Saudara, kalau saudara berani memprioritaskan Tuhan di saat jam-jam ibadah, pasti Tuhan memprioritaskan berkat-berkat surga turun di atas rumahmu, turun di atas pekerjaanmu, turun di atas anak-anakmu, turun di atas cucu-cucumu. Saudara melihat bagaimana Raja Daud, alasan yang paling banyak yaitu sibuk. Seorang raja, dia sangat sibuk mengurus perang. Terjadi peperangan
Dari zaman dulu bangsa Israel selalu dikepung sampai hari ini. Banyak negara-negara mau membinasakan Israel, tetapi Tuhan ada di pihak bangsa Israel. Dan siapakah bangsa Israel? Yaitu kita semua yang menjadi pengikut Kristus, iman kepada Yesus. Saya bangga iman saya kepada Yesus. Dan banyak ustadz-ustadz, kiai haji yang sudah mempercayakan iman mereka kepada Yesus Kristus. Mereka sudah pelajari kitab suci mereka. Ternyata hanya Isa Al-Masih satu-satunya jalan keselamatan. Hanya Yesus Kristus. Daud tahu bahwa di rumah Tuhan semua berkat tersedia. Saudara mau masuk di mall manapun, tetap ada yang masih kurang. Alfamidi, Alfamart, tetap masih ada yang kurang di sana. Tetapi kalau saudara masuk di rumah Tuhan, di gereja, semua tersedia. Kesehatanmu, usahamu diberkati, kandunganmu diberkati. Saudara mau masuk polisi, datang di gereja. Mau masuk tentara, datang di gereja. Saudara mau melihat rumah tangga mau dipulihkan, datang di gereja. Saudara mau melihat usahamu bertambah-tambah, datang di gereja. Semua tersedia. Sekali lagi, di gereja semua tersedia. Di gereja semua ada. Kalau saudara mau jadi pinter, datang di gereja. Penemu-penemu dunia hampir 100%, 99% adalah orang yang takut akan Tuhan. Ayat yang kedua, sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Daud kakinya saja berdiri di Yerusalem, dia sudah rasa bersuka cita. Bahkan Alkitab mencatat Raja Daud masih di halaman gereja sudah diurapi, karena dari rumah dia sudah mempersiapkan diri. Kalau ibadah hari Minggu, hari Kamis, dia sudah mempersiapkan diri. Jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami, ada yang datang di tahun ini, ibadah jam 5 sore, jam 6 sore baru datang. Sudah mau pulang. Mobil gereja sudah mau jalan, baru datang. Sangat menghina Tuhan, sangat menganggap enteng gereja. Jangan pernah bermimpi, sekali lagi, jangan pernah bermimpi. Saya terang-terangan kepada jemaat yang malas, sulit untuk saya doakan diberkati. Karena saya tidak mungkin menentang firman, melanggar firman. Kalau firman berkata, orang yang rajin gereja baru diberkati, ya seperti itu. Saya tidak bisa rubah. Kalau peraturan di dunia, undang-undang di dunia, diamandemen, direvisi, boleh. Tapi kalau peraturan Alkitab ini,
peraturan sorga tidak bisa berubah. Sekalipun pendeta besar, pendeta paling terkenal di dunia, Alkitab sudah mencatat hanya orang rajin. Jadi jemaat yang pemalas, pikir-pikir, jangan menganggap, oh saya kan dari kandungan Kristen, KTP saya Kristen. Nah, akan pernah menjamin. Yang menjamin engkau selalu ada di rumah Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu. Daud berkata, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. 7 kali dalam sehari. Daud tidak pernah bosan mendengar firman. Daud tidak pernah bosan ada di rumah Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen gagal? Di rumah Tuhan fugado. Di rumah Tuhan baru dengar firman 10 menit sudah gerah, sudah masuk keluar gereja, pergi ke WC, pergi ke kios, pergi ke warung. Supaya apa? Ketika dia datang firman Tuhan selesai, badannya ada di gereja, tapi hatinya jauh. Gagal. 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 Kita sendiri yang memilih kegagalan. Karena apa? Kadang-kala orang Kristen sudah ada di gereja, tapi dia tidak betah. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Banyak pencipta lagu jadi kaya karena menciptakan lagu yang ditulis dalam kitab Mazmur. Bayangkan, dari 66 kitab, hanya kitab Mazmur terpanjang 150 pasal. Ada kitab yang bernama kitab Yudas, hanya 1 pasal. Disinilah kita melihat bagaimana Allah sangat mengistimewakan Daud. Allah sangat mengasihi Daud. Dari cuma gembala 2-3 ekor domba, dia dipromosikan jadi raja. Sekarang mau jadi kepala dinas, ada yang sogok baru dapat kepala dinas. Ada yang bayar uang ratusan juta sampai miliar baru dapat jabatan yang besar. Tetapi Raja Daud, dia tidak pernah mengenal yang namanya sogok. Tetapi dia selalu membangun hubungan intim. Dia adalah penyair yang terkenal. Bahkan ketika Raja Saul kerasukan, setan masuk di tubuhnya Saul, yang dipanggil di seluruh orang Israel hanya satu, yaitu Daud yang masih muda, yang masih 12 tahun. Dia sudah menjadi penyair yang sangat terkenal. Masih muda, masih anak-anak, dia sudah mampu mengalahkan singa. Kalau ada singa yang memakan domba, dia bisa ambil dari mulut singa. Wow. Orang paling berani dalam Alkitab yang saya pelajari adalah Raja Daud. Singa, dia bisa ambil domba yang sudah dimakan oleh singa di mulutnya. Jadi tidak heran mengalahkan Goliat tidak susah bagi Daud. Daud sudah terbiasa diproses Tuhan, rajin, ada tanggung jawab. Saudara,
sangat disayangkan di pelayanan kami. Ketika ada pembayaran diakonia jemaat yang sakit, berani tulis di WA Group, 2-3 minggu jemaat tidak hadir karena takut memberikan uang 20.000 saja. Ini sangat mengecewakan hati Tuhan, sangat memalukan. Tetapi mari kita belajar berkorban. Daud, dia berkorban. Dia adalah worshiper sejati. Dia adalah prayer sejati, pendoa sejati, pemuji. Dia yang membuat pondok Daud 1 kali 24 jam. Raja Daud, dia sangat mempengaruhi Alkitab. Dia sangat dominan di Alkitab. Hampir semua kitab menulis nama dia. Karena dia sangat bersuka cita kalau ada di gereja. Saudara yang masih fugado, yang masih gerak ketika ada di gereja, bertobat. Minta Tuhan pulihkan supaya engkau beruntung di tahun ini, supaya engkau berhasil di tahun ini, supaya berkat-berkat jasmani engkau bisa miliki. Kalau engkau ada hasrat yang tinggi ada di rumah Tuhan, kerinduan yang dalam. Ayat yang ketiga, sekarang hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku bersiara, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Bersyukur bagi nama Tuhan, bersyukur nafas yang Allah anugerahkan. Jangan selalu berpatokan, oh kalau banyak uang baru diberkati. Nafas dan kesehatan adalah sangat utama dalam kehidupan manusia. Apalah artinya banyak uang tinggal makan bubur? Apalah artinya banyak uang hidup di rumah sakit? Apalah artinya banyak uang berobat ke Penang, berobat ke Singapura? Apalah artinya banyak uang sudah cuci darah? Kesehatan adalah nomor satu. Nafas adalah nomor satu yang perlu kita syukuri. Dan yang kedua, ketika kita melakukan perjalanan tidak mengalami kecelakaan. Ada banyak kecelakaan, mati di tempat. Tetapi kalau kita bisa pulang rumah, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita masih bisa berkumpul, tidak ada di rumah sakit. Semuanya kita harus mengucap syukur. Karena lewat mengucap syukur, mujizat. Ketika Lazarus bangkit, apa yang dilakukan oleh Yesus? Apa? Dia mengucap syukur dan Lazarus bangkit. Sesuai dengan peraturan bagi Israel. Di setiap gereja ada peraturan. Peraturan diakonia, peraturan singers. Jangan menjadi singers atau oh kalau ibadah yang besar, ibadah Natal, ibadah undangan-undangan, KKR, baru dia mau. Banyak pelayan-pelayan altar hanya pilih-pilih. Jangan mimpi engkau diberkati, apalagi dipercayakan seperti Raja Daud. Saudara, banyak pemilihan anggota dewan di dulu-dulu di Papua ini baku bunuh cuma karena menduduki anggota dewan. Baku bunuh masih silsilah keluarga cuma karena memperebutkan kursi dewan, saling membunuh. Tetapi yang Tuhan anugerahkan kepada Raja Daud,
dari gembala domba menjadi raja, orang nomor 1. Wow. Siapa yang tidak suka? Siapa yang tidak bangga? Biar keluarga sudah jauh pasti dia berkata seperti Bapak Prabowo, oh bangga orang-orang Sulut, orang-orang Manado. Ternyata Pak Prabowo ada darah Sulut. Bangga, walaupun sampai kita mati Pak Prabowo tidak kenal. Karena orang nomor 1 itu adalah jabatan yang paling luar biasa. Sampai hari ini Indonesia berdiri sudah mau berapa 100 tahun. Baru sekitar 8 orang yang pernah mencicipi presiden. Dari Soekarno sampai ke Prabowo, presiden ke-8 yang memimpin. Jadi saudara bisa bayangkan sekitar 200 juta lebih penduduk Indonesia, 500 juta mungkin, hanya 8 orang yang pernah menjadi presiden. Jadi jabatan yang Allah berikan kepada Raja Daud, Allah tidak tanggung-tanggung. Bukan hanya 32 tahun seperti Soeharto, 32 tahun memimpin Indonesia, tetapi Raja Daud 40 tahun, Raja Salomo 40 tahun. Luar biasa. Kuncinya, rahasianya, bersukacita kalau ada di rumah Tuhan. Bersukacita kalau ada di ibadah week, ibadah komsel, ibadah keluarga, ibadah kombapa, ibadah pemuda, ibadah sekolah minggu, apapun ibadah, mari kita bersukacita. Ayat 5, sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Saudara, sampai kursi-kursi dicatat. Keluarga Raja Daud punya kursi, dicatat di Alkitab. Diberikan penghormatan. Saudara, kalau manusia yang menghormati saudara, oh Bapak, selamat datang Bapak. Ketika saudara selesai menjabat, tidak akan lagi dihormati. Tetapi hanya di saat menjabat. Tetapi kalau Tuhan, saudara tidak menjabat sekalipun, saudara sudah tidak jadi majelis, Allah tetap memberikan penghormatan. Allah bukanlah manusia yang hanya setengah-setengah memberikan penghormatan. Allah sangat menghormati para pemuji-pemuji Tuhan, para pendoa-pendoa syafaat. Saya berkata, Sodom dan Gomora sebelum dibinasakan, Allah mencari Abraham, orang pertama yang menjadi pendoa syafaat. Sekali lagi, di tahun 2025 ini, Allah mau mencari pendoa-pendoa syafaat. Dan dari tema ini, doa sejahtera untuk Yerusalem. Sekali lagi, Allah sangat mencari pendoa-pendoa syafaat. Bersyukur kalau engkau sudah mendaftar. Kami tahun 2024, bulan September tanggal 30, kami sudah mendirikan barisan pendoa syafaat. Dan kami menamakan pendoa syafaat Getsemani, Gereja Pondok Daud. Sebagaimana Yesus adalah pendoa syafaat yang sempurna. Ketika di Taman Getsemani, Yesus selalu berkata, mari berdoa supaya engkau jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tahun 2025, pencobaan semakin tinggi, pencobaan semakin banyak, godaan-godaan. Apatah lagi bapak-bapak yang punya uang banyak. Bapak-bapak, halo. Ibu-ibu yang keluar atau suaminya punya uang banyak, banyak godaan.
Berondong-berondong paling suka ibu-ibu yang masih muda, ibu-ibu yang banyak uang. Mereka akan mendekat dan mereka juga akan menggoda. Bukan cuma ibu-ibu yang suka berondong, berondong-berondong suka yang banyak uangnya. Dan ini akhir zaman, persinahan, pengkhianatan, apatah lagi kalau di kalangan artis. Kita berdoa supaya artis-artis boleh mengenal Tuhan Yesus. Artis-artis Hollywood apalagi yang sombong-sombong, yang menertawakan ketika Los Angeles menjadi kota tanpa Tuhan. Pemilihan hanya 0, nomor 3. Kita doakan artis-artis, aktor-aktor Hollywood, supaya mereka boleh mengenal Tuhan Yesus. Pendosa Getsemani, mari bergerak. Ayat yang ke-6. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Ini. Yang kedua, rahasia Daud diberkati. Daud menyerukan untuk mendoakan kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa Indonesia. Berdoa bagi Bapak Prabowo, berdoa bagi Bapak Gibran, menteri-menteri, gubernur-gubernur terpilih, wali kota terpilih, wakil, bupati-bupati terpilih dan wakil. Mari kita doakan supaya mereka tidak korupsi, supaya mereka menjalankan tanggung jawab dengan rasa hormat, rasa takut akan Tuhan. Kalau mereka bekerja dengan rasa hormat, gereja-gereja akan dibantu. Sangat disayangkan, gereja-gereja di Papua banyak yang sulit membangun. Di Manado, walaupun pekerjaan cuma petani, tetapi orang-orang di Manado, mereka membangun gereja besar-besar. Mereka bergotong royong. Mereka suka membangun gereja. Itulah salah satu kelebihan orang-orang Manado. Tetapi ada juga kekurangannya. Sekali lagi ayat yang ke-6. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa, mendapat kedamaian, mendapat PAD, pendapatan asli daerah. Kami sementara berjuang, kalau boleh kampung Holtekam, kampung Nafri, pencanangan kampung bunga. Ini doa kami. Ini doa kami Tuhan. Tolong Tuhan, supaya di Jayapura ini, dua kampung ini yang kami doakan, mereka membuat pencanangan kampung bunga supaya menjadi pemasukan PAD, pendapatan asli daerah. Gereja harus mendukung kearifan lokal, karena bukan hanya dari miras. Sekali lagi, PAD bukan hanya dari miras. Tuhan punya triliun cara memberkati kota. Tuhan punya triliun cara memberkati kampung. Tuhan punya triliun cara memberkati bangsa Indonesia. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sempurna. Di gereja semua tersedia. Sekali lagi, di gereja yang membutuhkan kesehatan, yang mengalami sakit tumor, yang mengalami sakit jantung. Mari, firman Tuhan sudah berkata, engkau harus beribadah, roti dan air diberkati, dan segala penyakit dilalukan. Sekali lagi, segala penyakit dilalukan. Ayat yang ke-7, biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Jadi kesejahteraan kota adalah doa kita bersama. Kita berdoa, pemerintah-pemerintah yang ada, kelurahan-kelurahan yang ada, camat-camat yang ada, kepala-kepala kampung yang ada di tanah Papua, supaya mereka
diberikan hikmat untuk mengolah, untuk memimpin masyarakat, untuk mengatur keuangan, supaya tahun 2025 korupsi semakin menipis, korupsi semakin berkurang-kurang, sehingga jalan-jalan, infrastruktur, kesejahteraan bagi orang-orang asli Papua terjadi, bahkan di semua daerah, di seluruh provinsi Indonesia, di seluruh kota di Indonesia ini diberkati Tuhan. Karena firman Tuhan yang ditanam, ketika firman Tuhan ditanam di hari ini akan bertumbuh dan berbuah lebat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ayat 8, oleh karena saudara-saudara dan teman-temanku, jadi doakan sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, supaya beroleh keselamatan. Ustadz, Kiai Haji, agama Hindu, Buddha, Konghucu, kalau di Pakistan Allah lawat, di negara Arab, di Irak, negara-negara yang kaya, saudara saya selalu katakan, menginjil kepada orang kaya itu sulit. Tetapi kalau Roh Kudus sudah menjamah, dan Roh Kudus akan menjamah karena ada pendosa syafaat di kota itu. Ada pendosa syafaat di Irak. Ada yang sudah mati martir di India, di Cina. Sementara di lawat Tuhan, negara terbesar di dunia, kita berdoa. Korea Utara yang anti Alkitab, kita selalu doakan supaya Korea Utara diselamatkan Tuhan. Presiden Korea Utara diselamatkan Tuhan. Dan terjadi revival, kegerakan besar. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, jadi doakan teman-teman kita, teman kelas kita, teman masa kecil kita. Aku nak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu dan mereka diberkati. Ayat yang terakhir, oleh karena rumah Tuhan Allah kita. Jadi ayat pertama dan ayat yang ke-9, ayat yang terakhir, karena rumah Tuhan semua tersedia. Saudara mau cari jodoh? Tersedia. Pemuda-pemudi yang mau mencari jodoh, mari rajin ke gereja. Jangan cuma tidur-tidur. Banyak pemuda-pemudi cuma tidur-tidur di saat jam ibadah. Malas. Tapi kalau bilang mau jalan-jalan dengan teman-teman, baru telepon berdering, Besti, Kodi, kau di mana? Wih, langsung angkat, oh, kita mau jalan kemana? Woi, semangat sekali. Tapi kalau giliran ibadah raya, ibadah komsel, aduh malas, aduh banyak sekali alasan. Bagaimana mau datang? Bagaimana pekerjaan mau datang? Saudara yang mencari pekerjaan, saudara yang mau gajimu naik, datang di rumah Tuhan. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Di rumah Tuhan semua tersedia. Di rumah Tuhan lengkap, sempurna. Kalau saudara mau pergi ke mall, ada yang saudara cari, tidak ada di sana. Meskipun mall itu besar, tertulis di depan super lengkap, tetapi ada saja yang tidak ada di sana. Contoh, di mall tidak ada bahan bangunan. Karena di mall bukan tempat toko bangunan. Tapi kalau saudara datang ke gereja semuanya lengkap. Saya mau berdoa pemirsa yang setia. Apatah lagi yang setia menonton sampai habis. Bapak, berkatilah pemirsa
channel YouTube Fanny Christine. Berkatilah yang sudah subscribe. Berkatilah bangsa dan negara kami ini. Presiden kami, gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia. Biarlah PAD, pendapatan asli daerah, berkati kami yang bergumul mencari pekerjaan. Biarlah kami boleh berkata seperti Raja Daud, aku bersuka cita ketika ada orang yang mengajak aku datang di rumah Tuhan. Apatah lagi di saat aku sementara malas. Tetapi ketika ada orang yang mengajak aku sangat bersuka cita. Terima kasih Tuhan, rahasia surga Engkau beritahukan bagi kami. Tidak semua orang mendengar berita surga di hari ini. Hanya orang-orang yang dipercaya Tuhan, orang-orang yang istimewa, dan kami akan dipromosikan Tuhan. Asalkan kami suka beribadah, suka mempraktikkan firman, menjadi pelaku-pelaku yang setia. Setia dalam perkara-perkara kecil, seperti Raja Daud. Ketika orang tuanya menyuruh untuk menjaga kambing dan domba 2-3 ekor, dia sangat setia. Dia tidak pernah mengeluh, dan dia belajar bertanggung jawab sejak dari kecil. Ajari kami Tuhan sejak dari muda. Kami belajar bertanggung jawab melayani. Walaupun kami cuma singers, guru sekolah minggu, tetapi doa kami Tuhan ternyata pendoa syafaat dari zaman Abraham dan dari zaman Raja Daud. Pendoa syafaat sangat dicari oleh Tuhan. Kami siap untuk menjadi pendoa syafaat. Kami siap melakukan firman Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Haleluya. Amin.